Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi pada materi yang berbeda. Sekarang saya akan menjelaskan materinya itu adalah uji kuantitatif. Pada saat uji pelarutan, saya sudah menjelaskan bahwa kalau hasil pelarutan itu larut sebagian, adalah itu cikal bakal untuk uji kuantitatif, ya. Nah, pada uji kuantitatif, saudara akan mendapatkan kain dalam bentuk bukan dalam bentuk jenisnya sudah diketahui. Misalkan campuran polyester kapas, campuran polyester wool, campuran polyester rayon, dan campuran rayon viskosa dan poliamida atau nilon. Nah, 4 campuran tersebut nanti akan dibagikan kepada saudara-saudara. Nah, nanti ada yang dapat polyester kapas, polyester rayon, polyester wool, dan nilon rayon. Ya. Kemudian saudara akan mempergunakan pelarut di mana pelarut yang sudah saudara pergunakan pada uji pelarutan yang hasilnya adalah larut sebagian. Ya. Pelarut yang dipergunakan hati-hati, jangan salah. Ya. Nah, sebetulnya di evaluasi kimia 1 itu ada jenis-jenis pelarut yang dipergunakan untuk menguji kain campuran. Nah, tapi kan saudara belum ke evaluasi kimia ya, baru serat saja. Jadi saya kasih tahu, silakan saudara buka juknis atau buku panduannya, buku panduan yang tipis bukan yang tebal. Itu saudara bisa lihat di situ ada beberapa campuran serat, kemudian pelarut yang dipergunakan. Nanti saudara akan dikasih kain dalam bentuk seperti ini, ya. Kainnya ini sudah diketahui jenisnya. Nah, saudara hanya tinggal mengukur berapa komposisinya. Kain, ya, saudara ukur dulu harus sama sisi, ya, atau kotak. Kenapa harus kotak? Untuk mengurangi kesalahan, supaya kesalahannya jangan terlalu tinggi. Nah, kainnya kemudian saudara sebelum saudara timbang dirapikan dulu, ya, tidak boleh ada benang-benang yang seperti ini nih. Ini cabut, ya, biar rapi. Nah, kemudian kain ini boleh mau saudara timbang silakan, mau saudara urai dulu silakan. Ya. Beratnya jangan lebih dari 2 gram supaya pelarutnya tidak terlalu banyak yang dipergunakan. Ya. 1 sampai 2 gram. Kalau ada kurang dari 1 gram nggak jadi masalah. Ya. Nah, jadi ini kainnya sudah diketahui jenisnya. Kemudian pelarut yang dipergunakan, nah untuk kain jenis polyester kapas, saudara larutkan mana yang paling mudah dilarutkan, mau polyester atau kapasnya. Nah, yang paling mudah dilarutkan adalah kapasnya. Kapas larut dalam asam sulfat 70%. Jadi kalau saudara dapatkan serat atau kain, bukan serat ya, kain yang jenisnya polyester kapas, saudara pergunakan pelarutnya asam sulfat 70%. Kalau saudara dapatkan kainnya campuran polyester rayon, saudara pakainya asam sulfatnya yang 60, jangan yang 70. Ya, cukup 60 karena rayon larut dalam asam sulfat 60. Kemudian ada lagi satu lagi polyester wool. Nah, polyester wool karena wool itu larut dalam 3 pelarut, ada NaOH, ada KOH,
ada NaOCl. Silahkan saudara pilih salah satu pelarut tersebut. Ya. Kalau ada 3 orang, ini mahasiswanya ada 3 orang, harus berbeda. Jadi bisa ambil NaOH, KOH, dan NaOCl. Nah, kemudian yang terakhir campuran polyester rayon. Polyamida rayon atau nilon rayon. Nah, kalau nilon rayon, saudara harus hati-hati. Tidak boleh mengambil pelarut yang melarutkan rayon. Kenapa? Karena kalau saudara ngambil pelarut yang melarutkan rayon, otomatis nilonnya juga ikut larut. Poliaminnya juga ikut larut. Oleh karena itu, pilih pelarutnya yang hanya melarutkan nilon. Misalkan apa? HCl11 dan asam formiat yang pekat. Ya. Nah, itu jadi pelarutnya. Jangan ngambil asam sulfat 60, nanti habis semuanya. Kemudian, alat yang dipergunakan, piala gelas, Erlenmeyer tutup asa. Nah, kenapa ada 2 ini bisa dipakai untuk asam sulfat, ya, untuk NaOH atau KOH. Tapi kalau yang Erlenmeyer tutup asa, saudara pakai untuk HCl11, asam formiat, ya, supaya tidak bau, ya, supaya tidak bau. Walaupun saudara nanti pakai masker, takutnya ada yang tetap tidak tahan, jadi pakai Erlenmeyer tutup asa. Nah, kemudian untuk asam sulfat jangan sekali-kali dipanaskan, ya, cukup pakai suhu kamar. Tapi kalau mau lebih cepat boleh saja, tapi harus pakai waterbathnya yang tertutup, suhunya di bawah 40, minimal 40 derajat. Ada di belakang kalau mau pakai, ya. Tapi kalau mau pakai itu jangan pakai beker gas, karena kalau beker gas itu uapnya keluar. Pakainya Erlenmeyer tutup asa. Kalau untuk yang NaOH yang dipanaskan atau KOH yang dipanaskan, cukup pakai ini. Bisa pakai langsung di atas heater, ya. Heaternya ada yang di belakang sana, di mana heater tersebut bisa juga pakai stirrer, ada heater stirrer di sana. Kemudian setelah itu ditimbang, baru nanti saudara masukkan ke dalam jurnalnya. Ini jurnal kuantitatifnya ada di sini. Seratnya sisakan sebagian yang belum dilarutkan. Di bawahnya tempelkan serat yang sudah dilarutkan. Kalau misalkan tadi polyester kapas, kapasnya yang larut, sisanya di sini tinggal polyesternya saja. Kemudian saudara jangan lupa tulis nih, jenis serat campurannya apa, larut yang dipergunakan apa, serat yang larutnya apa, serat yang tidak larut apa, kemudian berat awalnya berapa, berat akhirnya berapa, sehingga nanti memudahkan saudara untuk menghitung dari berat awal dan berat akhir. Saudara hitung di sini, ya. Baru nanti isi kesimpulannya, berapa komposisinya. Kalau misalkan polyester kapasnya 30, polyesternya 70, saudara tulis, ya. Belakang angka cukup 2, misalkan 30,50 atau misalkan 69,50 di sini, ya. Ini kesimpulannya. Nah, ini kalau sudah terisi penuh baru nanti dikumpulkan, nanti diperiksa. Kalau betul berarti tidak ada perbaikan. Tapi kalau salah, sekali lagi. Tapi paling tidak saudara melakukan uji kuantitatif ini 2 kali. Di mana nanti saudara tidak akan mendapatkan serat yang sama. Pasti seratnya yang pertemuan keduanya itu adalah seratnya yang berbeda. Demikian pengarahan untuk uji kuantitatif.